Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa SMP kelas 8 semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini saya Musal Effendi, guru matematika SMP Angkasa Lanut Hussein Sastra Negara Bandung, akan menyampaikan pokok bahasan pada bab 4 persamaan garis lurus dengan kompetensi dasar 3.4.2 gradien atau kemiringan. Ya. Baiklah, kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar 4.1 ada motor dan ada mobil berjalan menanjak. Ya. Motor dari titik A ke titik B, kita lihat ya. Mobil dari titik C ke titik D ini. Nah, bagaimana gradiennya? Gradien itu apa sih? Kemiringan garis ini, AD semuanya sini, atau AC, atau AB, atau CD terhadap sumbu X. Nah, kita buat ini pada sumbu X ya. Pada sumbu koordinat kartesiusnya ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, titik awal, titik pusatnya. Nah, sekarang kemiringan motor ini terhadap sumbu X itu berapa? Adalah garis AB. Jadi garis AB ini, gradien AB ini adalah BE sama dengan ya, BE per AE. Jadi 5 per 15. Kalau kita sederhanakan menjadi bagi 5, pembilang dan penyebutnya 1, 5 bagi 5 per 15 bagi 5 adalah 3. Kemudian kemiringan ini titik AC ya, yaitu FC per per BF ya, yaitu 5 per 15 juga. Sama seperti tadi, sama dengan 1 per 3. Kemudian CD, di mobil nih mau ke CD, yaitu HD per CH, 4 per 18 bagi 2 adalah 2 per 9. Nah, gradien ini disebut juga dengan kemiringan, atau kemiringan adalah gradien. Bagaimana kelanjutannya? Kita perhatikan slide nomor 2 ini. Slide nomor 2 ini menjelaskan, menunjukkan apa yang saya sebutkan tadi ya. AB sama dengan BE per AE dan sebagainya. Dan semuanya ini adalah sama, yaitu gradien AB, BC dan AC itu 1 per 3. Lihat nih ya. Gradien AB, BC, C ya. Itu adalah AC juga ya. Itu 1 per 3. Saya ulangi lagi, gradien AB 1 per 3, gradien BC tadi 1 per 3, gradien AC 1 per 3 dari mana? Dari A ke C ya, dari motor ke mobil ini, yaitu GC per AG. GC nya 5 ini juga 5 ya. Ya, maka 5 per 15 sama dengan, sederhanakan, bagi 5 1, bagi 5 3. Nah, dengan demikian mereka memiliki panjang yang sama ya. Walaupun panjang berbeda tapi memiliki gradien yang sama ya. Dengan demikian gradien tidak tergantung daripada panjang garis, tapi jarak dari sumbu X ke atas yang sejajar dengan sumbu Y dari titik potong pada sumbu X terhadap pusat koordinat. Ini maksud saya nih. Ini dari E ke B jaraknya 5 ya, 5 meter. Kemudian dari titik potong E ini ke pusat koordinatnya A 15. Nah, itu yang maksud saya. Oke, selanjutnya kita beralih ke slide nomor 3 ini. Gradien garis pada bidang koordinat kartesius. Nah, ini ya. Ini ada soal pada garis K, ini pada gambar ini ya.
4.2 ada garis K, koordinatnya ada terdapat dua ruas garis ya. Terdapat ruas garis OA, OB ya. Jadi ruas garis OA dan ruas garis AB dengan koordinat titik O-nya 0,0, kemudian titik A-nya 5,4, titik B-nya negatif 5, negatif 4. Gradien OA kita lihat. Berarti apa nih? CA per OC ya. Jadi CA berapa ini? 4 ya. Tadi CA kan pada sama dengan sumbu Y, sama dengan Y-nya berapa nih? Y 4. Kemudian OC-nya adalah X, yaitu 5 satuan. Jadi gradien OA ini adalah Y per C ya, C atau CA per OC 4 per 5. Atau gradien garis OB ya, OB. Sama berarti OD, apa namanya? DB per OD. Y per X ya. Kan negatif 5, negatif 4. X-nya negatif 5. Nih. Kemudian Y-nya negatif 4. Gradien OB adalah DB per OD, yaitu perubahan nilai Y dari garis OB per perubahan nilai X dari garis OB, yaitu negatif 4 per negatif 5. Negatif bagi negatif adalah positif, jadi sama dengan 4 per 5. Kemudian gradien garis ini biasa diberikan lambang M ya. Kalau gradien OB berarti MOB, gradien OA MOA. Jadi gradien garis K ini dengan panjang ruas garisnya sama. Karena gradiennya bernilai sama. Jadi OA sama dengan OB. Ya, mengapa? Karena gradiennya sama ya. Gradien sama. Tapi tidak ditentukan oleh panjang dan pendek, itu adalah kemiringan saja. OA kemiringannya pada sumbu X yaitu 4 per 5. OB juga 4 per 5. Ini kebetulan di tengah-tengah ya koordinat. Jadi tidak menentukan panjang ruas garisnya, tetapi kemiringan terhadap sumbu X ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke cat nomor 4 sebelumnya ya. Contohnya bagaimana nih? Setelah itu ada ini bagian tangga beton ya, tampak samping dari bagian tangga beton. Kita beri garis dari anak tangga X ini ke sampai ke puncaknya ya. Mencapai puncak ini di titik A, titik B, seperti garis ditunjukkan oleh garis putus-putus ini, yaitu A ke kanan dan ke atas pas perpotongan di bawah titik B. Ini ternyata ini kalau dihitung adalah 8 satuan. Ini setelah dihitung adalah 4 satuan. 1, 2, 3, 4 ya. Juga 8 sudah dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah 8. Jadi MAB, gradien AB ini adalah Y per X ya. 4 per 5, 4 per 8. Y per X. 4 per 8. Kita sederhanakan. Pembilang dan penyebut habis bagi 4. Pembilangnya 4 bagi 4, 1. Penyebutnya 8 bagi 4, 2. Jadi gradien AB ini bernilai setengah. MAB sama dengan setengah. Bagaimana dengan contoh nomor 2 ya? Nah, ini contoh nomor 2. Ini ada grafik garis G pada koordinat kartesius. Di sini tidak tentukan koordinatnya. Kita tentukan saja. Fotonya terhadap sumbu X-nya ya. Terhadap sumbu X. Tetap ya terhadap sumbu X ya. Bukan sumbu. Jadi dia ke kanan dulu. Pas berhenti di titik yang di atas atau perpotongan dengan B nanti. Jadi dari A ke C 9 langkah. Dari C ke B ke bawah ya. Berarti bernilai negatif 5 langkah. Tadi dari A ke C ke kanan positif. Maka gradien garis AB
atau garis G ini MG ya, atau MA sama dengan MAB, yaitu Y per X, negatif 5 per negatif 9. Penulisannya seperti ini. Saya kira mudah ya siswa kelas 8 sekalian, kalau disimak dengan seksama dan sabar. Marilah kita beralih kepada cat selanjutnya, yaitu bagaimana kalau melalui dua titik ya. Ini ditunjukkan oleh dua grafik garis seperti ini. Pada gambar 4.4 ada I1 dan I2. Kemudian ada garis AB. Garis A itu berkoordinat X1, Y1. Garis B berkoordinat X2, Y2. Maka gradien garis AB ini bagaimana? Berarti dia ke kanan dulu di perpotongan titik M ini. X1, Y1 ya. X1, Y1 ini X2, Y2. Maka ini adalah ini X2, ini X1 ya. Ini adalah Y1. Dari sini ke sini, ini dari sini ke sini ada Y2. Maka panjang AM ini adalah X2 dikurangi X1. Panjang MB atau BM Y2 kurang Y1. Dengan demikian MAB atau gradien garis AB ini adalah ini MB per AM ya. Y sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jadi kita menemukan rumusnya. Atau terbalik ya, seperti yang ini, terbalik sama ya. Hasilnya akan sama. Silakan buktikan sendiri ya untuk memperkuat daripada pemahaman kalian. Oke, kita beralih ke contohnya pada slide selanjutnya nomor 7. Contoh nomor 1, tentukan gradien garis yang menghubungkan pasangan titik P negatif 3,6 dan titik Q berkoordinat 5, negatif 4. Kita gambarkan ya pada koordinat kartesius. Ini kita temukan P dan Q dari dua buah titik yang berbeda pada bidang yang sama, yaitu bidang kartesius di sini, koordinat kartesius. Maka apabila dihubungkan menjadi sebuah garis, itulah bunyi aksiomanya. Nah, jadi garis biru ini PQ gradiennya bagaimana? Ya kita tarik garis ke kanan gitu ya. Sejauh berapa sih ke kanan gitu ya. Nah, ini kan titik potongnya kira-kira di sini nih. Nah, ini titik potongnya di sini. Maka dari sini ya ke menuju dari P menuju titik potong di sini itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, positif karena dia ke kanan. Dari titik potong di sini menuju Q berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ke bawah berarti negatif 10. Jadi MPQ gradien PQ ini adalah Y per X ya, Y per X atau seperti itu kalau mau seperti tadi. Jadi negatif 10 per 8, sederhanakan ya. Oke. Bagaimana kalau melalui dua titik? Kita mulai ya. Titik P ini negatif 3,6, maka X1-nya sama dengan negatif 3 dan Y1-nya adalah 6. Titik Q berkoordinat 5, negatif 4, maka X2-nya 5 dan Y2-nya negatif 4. Rumusnya MPQ sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 seperti tadi ya pada slide yang tadi sudah kita ini kan tuliskan tadi. Atau terbalik X2 kurang X1 per Y2 kurang Y1 ya, hasilnya kan sama. Kita pilih yang ini. Oke, Y2 nya berapa tadi? Negatif 4 dikurangi Y1 nya 6. X2 nya 5 dikurangi negatif 3 ya. Kita sederhanakan, negatif 6 dikurangi negatif 4 dikurangi 6 dan negatif 10. Ini negatif per negatif positif. Jadi 5 tambah 3 sama dengan negatif 10 per 5 tambah 3 8. Kita sederhanakan. Negatif bagi positif negatif. 1 sisa 2 per 8. Sederhanakan lagi. Bagi 2 1 bagi 2 4. 8 bagi 2 ya. Jadi negatif 1 1 per 4. Ya, kita beralih ke contoh lain ya. Contoh nomor 2. Nah sekalian. Untuk lain nih.
Diketahui titik A negatif 7,2 N dan titik B koordinatnya negatif 3N, 6. Tentukan nilai N jika gradian AB-nya sudah diketahui sama dengan 2. Seperti contoh soal nomor 1 tadi, titik A itu tulis kembali negatif 7,2 N, maka X1-nya sama dengan negatif 7, Y1-nya sama dengan 2N. Begitupun titik B berkoordinat negatif 3N, 6, maka X2-nya negatif sama dengan negatif 3N, Y2-nya sama dengan 6. Rumusnya MAB gradien garis AB ini sama dengan Y2 kurang Y1 kurang X2 kurang X1. Substitusi gantikan ya. Y2-nya dengan 2N, Y1-nya dengan 6. Jadi 6 kurang 2N. X2-nya dengan negatif 3N. Dikurangi X1-nya negatif 7. Seperti ini penulisannya. Oke. Dan MAB gradien garis AB itu sendiri sudah diketahui 2. Berapa sih nilai N ini gitu ya. Ya kita tulis ini, terus kembali sederhana, kedua sama dengan 6 kurang 2N negatif 3 tambah 7. Dari mana negatif kali negatif positif. Selanjutnya 2 ini artinya 2 per 1. Lakukan kali silang. 6 dikurang 2N kali 1 di bawahnya sama tetap ya. Kemudian 2 kali ini 3N tambah 7. Selanjutnya di sebelah kiri hanya ada yang memiliki variabel saja dengan 2N. Maka 6-nya jadikan 0. Sebelah kiri 6 ini positif, tambahkan dengan lawan positif negatif, maka kan dikurangi negatif 6, kanan juga dikurangi negatif 6 ya, dikurangi 2N sama dengan negatif 6N tambah 14 kurang 6, ini jadi 0, 6 kurang 6, ini sisanya min 2N sama dengan min 6N tambah 14 kurang 6 ada 8. Nah selanjutnya yang memiliki variabel N itu di sebelah kiri, yang tidak ada variabel sama, sebelah kanan tanda sama dengan, maka jadikan 0 nih yang kanan nih negatif 6N, ditambahkan dengan negatif 6N lawannya, maka kiri juga ditambahkan dengan ini 6N ini positif tambah ya, dikurangi 2N sama dengan sisanya ini 8 kan sudah 0 ya, maka 6N kurang 2N adalah 8N sama dengan 8N saja. Bagaimana anak-anak? Ya kita bagi dengan pembagi yang sama, ruas kiri dan ruang kanan itu bagi dengan 4, sehingga N saja ada 8 per 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi nilai N sama dengan 2. Mudah ya anak-anak sekalian. Asalkan kalian semuanya mau mencoba dengan sabar, teliti, dan ulet. Sukses untuk kalian semua. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.